Hai, malam Mas Kana. Wih, lagi Selamat di mana malam, tuh? Mas. Lagi di rumah nenek. Oh, pantesan latarnya beda. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Oke, jaringannya aman? Aman, Miss. Oke. Oh iya, jadi nanti ketika hari Kamis kita jadwalnya pindah ya ke siang hari. Oke? Iya, Miss. Oke. Askana selama bulan Ramadan di nenek atau lagi mampir aja, lagi main? Eh, di libur awal puasa sih di rumah nenek, Miss. Oke. Berarti nanti ketika masuk sekolah pulang lagi gitu. Iya. Oke, hari ini kita lesson keberapa ya? Tahu nggak? Yo, keberapa ya? Tahu? Yang ke Hmm? 8. Iya, betul. Yang ke-28. Hari ini kita akan masih tetap belajar tentang apa kemarin tuh? Masih ingat? Tentang Apa ya? tentang menganalisis data Data dari apa menganalisis datanya? dari diagram batang. Betul. Hari ini kita masih tetap belajar diagram batang. Kalau gitu Miss izin share screen ya. Udah terlihat? Betul, Miss. Sudah. Oke. Hari ini kita akan belajar lagi tentang diagram batang, di mana kita akan menganalisis sekarang. Menganalisis diagram batang terkait data-datanya. Nah, kalau kemarin kita hanya melihat bagaimana data tertinggi, data terendah, dan cara membuat diagram batang. Kalau sekarang kita akan menganalisis dari diagramnya itu sendiri. Nah, kalau di sini nih, yang Askana lihat, ini udah ada judulnya belum? Belum. Belum. Kira-kira judulnya apa ya? Kalau misalnya di sini di bagian X-nya atau bagian horizontalnya itu semangat, fokus, ceria. Yang Askana tangkap Hmm, kira-kira apa tuh? hmm, Sifat. Sifat, sifat apa? Sifat. Hmm, Sifat. Ya, sifat apa ya? Bisa sifat lagi belajar. Kan biasanya lagi belajar ada yang semangat, ada yang fokus, dan juga ada yang ceria. Nah, di sini ada data-datanya. Kalau yang semangat berapa tuh dia? 100. 100. Banyaknya atau frekuensinya 100 orang gitu. Kalau yang fokus 90. 90. Kalau yang ceria. Yang ceria itu 95. Oke, kemarin sebelumnya kita udah pernah belajar bagaimana mencari selisih dari data tertinggi dan juga data terendah. Tadi data tertingginya yang mana? 100 yang semangat. Yang semangat. Coba kalau data terendahnya tadi yang mana nih? Fokus. Fokus. Jadi selisihnya berapa sekarang? 10. 10, oke. Berarti Askana masih ingat ya sama kegiatan kemarin kita tentang diagram batang. Nah, apa sih itu analisis data, Miss? Analisis itu di sini kita bukan cuma lagi baca angka, tapi kita belajar memahami cerita di balik gambar. Di balik gambar itu ada data tentang apa saja, di mana di data tersebut itu adalah suatu keputusan-keputusan yang diambil oleh seseorang terkait data-data yang ada. Misalnya, kalau orang yang lagi melihat datanya di sini ada 75, lagi menghitung dia datanya ada 85. Dan kalau misalnya orang yang lagi memutuskan itu datanya tadi ada 95. Kira-kira ini data tentang apa sih? Kalau ada melihat, menghitung, memutuskan. Jawab soal, soal matematika ada yang dilihat dulu, terus dihitung, menghitung, Mm-mm. terus ada yang udah ketemu. Oke, betul. Jadi ketika menjawab soal matematika,
ada siswa yang hanya melihat aja. Berarti di sini, oh datanya dia hanya ada 70 orang yang cuman melihat aja. Kemudian kalau yang menghitung dia ada 85. Berarti ketika dia sudah mencapai melihat, dia bisa berhitung. Tapi ada juga seseorang yang dia cuman bisa sampai melihat soal saja. Tidak sampai dia menghitung. Tapi ternyata ada juga nih seorang yang memutuskan atau bisa memecahkan masalah dari apa yang dia lihat dan apa yang dia hitung begitu. Nah, jadi ketika menganalisis itu nggak cuma kita lihat, oh ini banyaknya berapa orang, nggak cuma seperti itu, tapi kita lihat di balik sana ada data tentang apa dan untuk apa begitu. Nah, sekarang ini ada langkah pertama. Nih, ini dari konsep diagram batang itu sendiri. Siapa yang menjadi juara dari olahraga? Kira-kira yang mana yang juara? Basket. Basket. Kenapa basket ini dia jadi juara? Karena diagramnya lebih tinggi. Oke, karena diagramnya lebih tinggi. Berapa banyak dari diagram basket itu? Sebentar. Hmm, Hmm? Kelihatan nih, value. Banyaknya berarti. 25. 25. Kalau bola, 18. 18. Kalau renang. 12. Oke, berarti yang paling tinggi atau yang jadi juara itu pasti banyaknya data yang paling banyak di mana basket ini memiliki data terbanyak yaitu 25 atau paling populer. Selanjutnya, langkah kedua di sini siapa yang paling kecil atau paling mungil atau paling datanya sedikit sekali? Salah. Salak, berapakah itu salak kira-kira? Jeng jeng. 5. 5, wih keren. Oke, salak 5. Jadi ketika kita menganalisis, kita harus lihat data tertinggi, data terendah atau data yang mungil ini, atau data yang paling kecil nilainya. Dan langkah ketiga, kita harus bisa membandingkan ketika kita menganalisis dari diagram batang itu sendiri. Misalnya kita akan bandingkan siswa yang suka lari dan siswa yang suka sepeda. Ini perbandingannya berapa banding berapa nih? Ini 15 banding 10. oke, 15 banding 10. Nah, data-data yang tadi, langkah-langkah yang tadi merupakan langkah kita untuk menganalisis suatu diagram batang. Tadi apa aja? Yang sampai Hmm, ketiga. yang sampai 3. Mm-mm. Tadi pertama kita harus melihat diagram yang paling apa dulu? Yang paling besar Kemudian paling di- dikurangi paling kecil. iya, kalau misalnya tadi kita udah lihat data paling besar, data paling kecil, terus kita lihat perbandingannya, kita bisa ikuti langkah keempat atau kita menghitung selisih dari menganalisis itu. Kalau selisih itu kita melihat data paling besar dikurangi data paling kecil gitu. Kalau misalnya di sini jeruknya ada 30, kemudian apelnya ada 10, selisihnya berapa nih? 20. 20. Oke, good. Sekarang langkah kelima. Kalau tadi ada melihat data paling besar, berarti ketika kita lihat data yang paling tinggi. Kalau data yang paling kecil, berarti kita lihat data yang paling pendek nilainya. Terus ketika lihat perbandingan, kita perlu bandingkan antara data satu dengan data yang lain. Ketika kita menghitung selisih, berarti kita perlu mengurangi data yang paling apa dengan paling apa? Kalau selisih. Yang paling besar dan yang paling kecil. Oke, good. Itu untuk menghitung selisih. Sekarang, ketika kita menghitung total, kita perlu menjumlahkan semua data yang ada. Jadi, kita bisa lihat berapa total data dari diagram batang itu sendiri dengan cara menjumlahkan. Kira-kira ini jumlahnya berapa nih totalnya? Senin itu 40, Selasa 35, Rabu 45. Hmm, 120. Oke, good. 120. Sekarang.
Tadi itu mencari total. Kalau sekarang mencari rata-rata. Rata-rata itu kita perlu menjumlahkan dulu seluruh datanya. Kemudian kita bagi seluruh data itu dengan banyaknya kategori atau dengan banyaknya em, apa ini namanya? Yang ada di garis X, yang ada di garis horizontal. Ini kan ada tiga nih, satu, dua, tiga. Nah, ketika kita hitung rata-rata, berarti kita perlu hitung dulu jumlahnya 10 ditambah 20 kita tambah dengan 15. Nanti totalnya kita bagi 3. Coba berapa? 10, Berapa aja? 10, 20, sama 15. 15. Coba boleh dong pakai anotetnya, biar Miss lihat bagaimana Astana menghitung. Lalu dikurangi. Ditambah nggak? Ditambah. Mm-mm. Ayo fokus, fokus. Ditambah Ya, 20, ditambah 15. Sama dengan 45. kemudian dibagi Dibagi, mm-mm, 3. bagi 3. Iya. 15. Oke, jadi rata-rata dari data ini adalah 15 begitu. Bisa menghitung rata-rata? Bisa, Miss. Oke. Sekarang ini contoh rata-rata hobi seseorang. Ada yang hobi baca, hobinya nari, hobinya musik. Ketika kita hitung rata-ratanya, kita perlu jumlahkan dulu total data yang ada. Jadi 12 dijumlahkan dengan 8, dijumlahkan lagi dengan 16. Kemudian nanti totalnya kita bagi 3 kategori. Jadi rata-ratanya adalah 12. 12. Good. Sekarang Askana hitung. Berapa selisih antara yang suka musik dan suka nari? Musik 16, menari 8. Selisihnya berapa? 8. 8. Apa betul? Yeay. Oke, good job. Lagi. Sekarang jika dua anak pindah dari menari ke musik, berapa jumlah total siswa sekarang? Dua Total. anak kan 8. Nih, musik 6. ada 18, musiknya ada 18, yang menari ada 6, yang baca ada 12. 18, 6 sama 12. Hmm, dua anak pindah ke Tiga menari, enam. 36. Jeng, jeng, jeng. Kejap. Jadi meskipun dia ada dua anak yang pindah, karena dia yang ditanyakan itu adalah jumlah, maka dia tidak berpengaruh. Jadi kita hanya perlu menjumlahkan seluruh total datanya. Sekarang nih, yang harus Askana waspadai itu ketika kita lihat skala. Jadi skala itu kemarin yang kita pelajari harus setiap lompatannya atau setiap skalanya itu tetap em, apa namanya selisihnya atau jaraknya tetap. Misalnya 0 ke 15 jaraknya 15. 15 ke 30 dia jaraknya 15 juga. Ketika tiga Ya. puluh ditambah 15 jadi 45. Jadi dia harus tetap. Nah, di sini jika skala itu lompat 10, berapa nilai batang yang puncaknya di antara 20 dan 30? Skalanya lompat 10. Berarti di sini 10. Berarti 10. 20, 30. Yang ditanyakan berapa nilai batang yang puncaknya di antara 20 dan 30. Nilai batangnya berapa? Ini batangnya 25. Yang ini 4. 15. Hmm? 15. Yang Hmm? ada di antara 20 dan 30. Di antara itu ada di tengah-tengah. Hmm. Oh ya.
Ya, berapa tuh? Dua, kan 20 25. Oke, good. 25. Jadi ketika kita melihat skala, itu kita harus lebih teliti. Jadi kita harus teliti skalanya dia lompat berapa dan nanti kita lihat soalnya baik-baik. Selanjutnya, di sini tentang toko buku. Berapa rata-rata penjualan buku per jenis setiap minggunya? Tadi gimana cara menghitung rata-rata? Dijumlah dulu semua jumlahnya. Tinggi Oke. batangnya. Mm-mm. Lalu dibagi sama yang itu nih. Oke, coba berapa rata-ratanya? Di sini ada 40 komik, 20 novel, dan 30 sains. 30. 30 udah dibagi 3? Sudah. Oke, good job. Sekarang, benar atau salah? Rata-rata penjualan buku komik 40, novel 20, dan sains 30 adalah 30 buku? Rata-rata. Benar. Benar. Oke, good job. Kita lanjut lagi. Di sini tentang kesimpulan. Jenis buku manakah yang penjualannya berada di atas rata-rata 30? Komik. Komik. Wih, keren. Lanjut. Di sini ada informasi tersembunyi. Jadi, ketika kita lihat data, data ini bisa memberitahu kita kapan waktu puncak atau kapan waktu dia terjadi. Misalnya, kalau misalnya di sini tidak tertulis, kita hanya perlu melihat data ini secara lurus atau dengan 90 derajat dari mata kita atau tegak lurus. Jadi kita bisa lihat datanya di sana ada berapa. Meskipun di sini tidak dituliskan. Berarti kalau pagi datanya ada berapa? 15. Oke, kalau siang. 45. Good. Kalau sore? 60. Oke, good job. Nah gini, sekarang berapa selisih pengunjung antara waktu tersibuk dan waktu tersepi? Kalau waktu tersibuk berarti waktu yang paling apa? Waktu yang paling banyak Iya, kayaknya paling banyak pengunjung dan waktu tersepi. Paling? selisihnya Oke, jadi berapa selisihnya antara sore dan pagi? Betul gak? 45. 45. Good job. Kita lanjut. Sekarang tentang peta jalan. Kita akan analisis ini. Ketika kita menganalisis, hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu, kita harus baca judulnya. Kalau misalnya dalam diagram ini ada judulnya. Kemudian kita harus cek skalanya, apakah dia skalanya tetap setiap lompatannya dan kita harus hitung selisih atau total dan nanti kita cari rata-rata. Baru kita bisa simpulkan berdasarkan apa yang diinginkan oleh soal. Nah, kita langsung ke contoh soal sebentar. Ini soalnya terlalu kecil nggak, Skana? Enggak, Miss. Nggak. Oke. Nah, Skana boleh jawab? Berdasarkan diagram hobi siswa, manakah hobi yang paling banyak diminati? Mm-mm. Basket. Basket. Karena dia memiliki diagram batang paling Tinggi. tinggi. Good job. Nomor 2. Aduh, mana ini Miss? Nggak kelihatan. Nah, Berapa jumlah siswa yang memiliki hobi berenang? Berenang, renang. Hmm, apa itu? Oh ini, 12. oke di bawahnya ada tuh, ada jumlahnya. Jadi Askana tidak perlu melihat batangnya sebenarnya. Oke, lanjut nomor 3. Manakah kategori yang memiliki nilai terendah? Hmm? Paling kecil berarti. Dedi. Dedi. Kenapa dia Dedi?
Apakah nilai? Karena diagramnya pendek. Karena diagramnya pendek dan dia memiliki nilai paling kecil. Oke, sekarang lanjut nomor 4. Nah, Berapa nilai ujian yang diperoleh Cici? mana? 95. 95. Oke, lanjut. Pada diagram penjualan buah, buah apa yang terjual sebanyak 15 kilo? Cari yang Jeruk. jeruk. Oke, lanjut lagi. Berapakah berat mangga yang terjual? 25 kilo. Oke, lagi-lagi. Nih, Kategori mana yang memiliki jumlah 40 orang? Februari. Februari. Lanjut nih, masih banyak Askana. Ini masih soal yang mudah ya. Oke, Siapakah yang memiliki tabungan paling sedikit? Dayu. Dayu. Berapa dia tabungannya? 40. Oke, lanjut. Nah, Berapa selisih antara tabungan Nina dan Edo? Lina berapa? 7. 75. Edo 50. Kalau selisih berarti yang 25. dikurangi. Berapa? 25. 25. Oke. Nah gini, ini soal mudah terakhir. Berapakah jumlah tabungan Benny? B 60. 60. Kucek. Kita ke sedikit sulit. Karena harus menjumlahkan. Berapakah total seluruh penjualan buah pada diagram? 90. 90. Good job. Lagi. Berapakah selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah ujian matematika? 9, 5. 30. 30. Good job. Lagi. Berapa nilai rata-rata dari data kehadiran siswa selama 4 bulan? Masih ingat caranya? Dijumlah lalu dibagi. Betul. 6, 42. Tambah. 4 tambah 12. 4. Tiga sembilan. Oke. Kita lagi. Masih banyak ya. Nah, Jika setiap tanaman tumbuh 5 cm lagi, berapa tinggi tanaman C sekarang? 17. oke. Keren nih. 15. Berapakah jumlah siswa yang memiliki hobi selain basket? Hobi selain Jumlah basket. Jumlah siswa. Harus diapain? ditambah semua kecuali basket. Oke. Mana berarti? 40. 40. Lanjut. Berapa jumlah tabungan Dayu dan Beni jika digabungkan? Digabungkan. Ya, apa yang digabungkan? Dijumlah. Oke. 100. Good. Lagi. Urutan
Kategori dari yang memiliki nilai paling besar ke paling kecil adalah, Berarti urutannya menurun paling besar ke kecil dari yang paling tinggi. oke, berarti dari mandi, Hmm? cuci, Ya. siram, masak. Yang mana? A, B, C, atau D? Di A. A. Oke, lagi. Berapa selisih total antara apel plus jeruk dan mangga plus pisang? Selisih Selisih. total. Berarti Askana perlu apain dulu? Perlu jumlahkan Jumlahkan dulu dulu. setiap yang ada di dalam kurung. Hmm. Nanti setelah dijumlahkan Askana kurang nih. Kurang. Oke, coba berapa jadinya? Ah, 20. 20. Good. Ini. Berapa rata-rata berat buah yang terjual per kategori? Hmm, 90 bagi 4. Oke, berapa 90 dibagi 4? Hmm. Eh, 90 bagi 4 ya. Dua. 22,5. Oke, 22,5. Kita lanjut lagi. Ini, manakah pernyataan yang salah? Yang salah berdasarkan diagram kehadiran siswa. Yang mana yang salah? Kehadiran tertinggi di bulan April. Ini betul. Kehadiran terendah di bulan Maret. Betul. Kehadiran Januari lebih banyak dari Februari. Yang C. Yang C. Oke, good job. Ini yang agak hot nih. Tapi buat Askana mudah. Jika 5 kilogram mangga busuk dan tidak bisa dijual, bagaimana rata-rata penjualannya sekarang? Mangga 20. Tidak. Kan berarti jadinya 8. Ih, capek. Mangga, jika 5 kilogram. 5. Mangga busuk, berarti kalau busuk kita harus kurangi mangga yang ada. Jadi dia 20. Yang ditanyakan itu bagaimana rata-rata penjualannya. Askana jumlahkan dulu dengan data yang sudah baru, kemudian hitung rata-ratanya. 21,25. Oke, 21,25. Good job. Lagi Askana. Ya, ini udah kelihatan, Mas. Nah, Nah, jika toko ingin rata-rata penjualan menjadi 30 kilogram, berapa kilogram pisang yang harus ditambah? Bentar, kan, mhm. Oh, itu yang tadi ya. Jadi rata-ratanya kan 22,5. mm, Dua koma lima. Berarti, hmm, coba bentar tambahin kan 90. Nah, itu rata-ratanya 22,5. Itu perlu.
Oh, coba ya ditambah. Oh iya kan pisang 30. Pisangnya harus Biar ditambah jadi. berapa tuh? Pisangnya aja berarti. Kalau coba ya ditambah. Jadi, iya, tidak. Empat, delapan. Ditambah dua 100. 100 bagi 4. Hmm. Terus 30. Berapa? Enggak tahu nih, Mas. Sekarang Udah, udah cari. udah cari. Jangan nyerah dong. Berapa nih total semua tanpa ditambah apapun? Berapa ini? Total Sembilan jumlahnya? puluh 90. Dibagi 4 ya tadi. empat. Iya. Kalau misalnya kita tambah 10 kan jadi 100 ya. 100 dibagi 4 apakah dia jadi 30? Enggak? Enggak. Enggak. Kalau tambah 30 jadi berapa? 90 tambah 30? 30. Tar 9, 10, 11, 12. Iya, coba. Berapa tuh? Ya 12. 12 bagi 4 kan? 3. 3. Oh Iya, iya kan berarti gampang kan? gampang. Iya, jangan nyerah dulu nih. Oke. Kita lanjut satu soal lagi deh. Habis itu kita ke TKA. Oke, Miss. Jika 4 anak pindah hobi dari bola ke renang, hobi mana yang akan menjadi yang terbanyak? Bola ke renang. Itu 20. 4. Kurangin 4. Jadi masih sisa 16. Dengan 12 tambah 4. Apa namanya? Basket. Basket, karena tidak akan merubah yang paling tinggi. Oke, gimana kegiatan hari ini? Seru. Seru. Oke. Sekarang boleh buka dulu platform Algonovanya. Habis itu boleh lanjut ke TKA, berarti ke bagian yang setelah yang kemarin ya. Kemarin itu 13 atau 12 ya? Masih inget nggak? Kita enggak udah nggak ingat, Miss. Oke, kita nanti lihat nih. Oh iya, Miss sudah daftarin Askana. Kemarin Miss sudah Hmm, WhatsApp Bunda. Jadi nanti ketika Askana mau ikut em, kelas bimbingan gratis, boleh di sana. Itu periodenya dari bulan Ramadan. Tiap Miss hari. kelas kelas itunya itu sebelum lomba atau setelah lomba, Miss? Sebelum dong, itu kan selama bulan Ramadan. Jadi kelas gratis itu adalah kelas yang mendampingi Askana untuk lomba, begitu. Oke. Oke. Kelasnya itu hari Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. Jadi setiap hari Jadi Sabtu aja. Minimal eh, Askana ikut 2 kali. Kalau misalnya mau ikut lomba. 2 kali. Mm-mm. Oke, Kan Ramadan Miss. banyak ya. Berarti ada berapa minggu tuh Ramadan? Ada 4 minggu. Mm-mm. Jadi kalau ikut 2 kali cuman 2 minggu pertama aja. Tapi bisa nggak, Miss, selang-seling gitu, misal minggu ini datang, minggu keduanya nggak datang gitu? Bisa, asal hanya 2 kali kalau mau ikut. Jadi karena boleh ikut. Oke. Oh ya, karena jadinya gimana? Jadi ikut lombanya. Jadi Miss dikasih Kak sama Ibu.
Yeay. Nanti kalau misalnya Askananya ada kesulitan buat edit video atau bingung, nanti boleh minta bantuan Miss ya. Oke, Miss. Oke. Nah, ini yang ke-14 ya tadi ya? Ya, ketemu, Miss. Ntar. Coba coba. Oh, belum. Belum diklik. Nah, oke. 4 udah, 6 udah, 9 udah, volume udah, 12 udah, 13. Coba. 13. Satuan Coba buku deh. bukannya yang kemarin ya? Oh iya, Miss. Jadi 14 sekarang. Iya, yang 14. Hmm. Oh. Nah, ini sama Hmm. ya. Tapi dia belakangnya pakai gram. Kalau apa namanya? Tangganya sama. Setiap naik ataupun turun dikali dan dibagi 10. Aduh, sekarang nggak bisa buat. Nih, Oke, Miss aja yang buat nih. Mau? ya, Miss. Terima kasih. Sama-sama. Nah, tapi nggak apa-apa nih jadinya nanti soalnya agak kehalang tangga. Nggak apa-apa, Miss. Oh, loh, loh. Kok hilang sedikit ya? Oh, oh ya ada lagi. Hmm. Kalau turun dikali 10 Mm-mm. Kalau naik dibagi 10. Udah ini apa nih? berarti, Masih ingat? Gram ya? ya, Miss. Hmm. Desigram, sentigram, miligram. Wow, M-nya gede banget. Bentar. Miligram. Oke. Kelompokkan apakah pernyataan konversi satuan berat berikut benar atau salah? 20 dekagram sama dengan 200 gram. Mm-mm. Benar. Hmm. 3 gram sama dengan 30 sentigram. Itu dua. Hmm. Miss Askana izin cas laptop sebentar ya. Boleh, nah, silakan. Miss izin ke toilet sebentar ya. Ya, Miss. Askana sambil kerjain soal ya, Miss. Oke. Eh, Hakim, pindahin tasnya ini ke depan. Cas HP Hakim ini pindahin ke depan. Ada sih dia. Pindah. Kan sudah nggak usah. 3 gram. Oh, ini salah. 10 kuintal. 10 kuintal itu tapi kemarin. Oh, ada 1 ton 10 kuintal. Oke, 1 ton. Berat sebuah buku adalah 12,5 hektogram. Berapa desigram berat buku tersebut? Hektogram, desigram. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, tiga. Satu, Udah dua, susah nggak? tiga. 1, 2, 3. Baru enggak. Baru enggak. Cuman, cuman tadi Askana lupa yang ini. Jadi Askana jawab antara salah satu. Oh, tapi betul tuh. Hoki. Oke, lanjut. Hmm, Berat sebuah buku 12,5 hektogram. Berapa desigram?
berat buku, berarti dia turun berapa? Satu, dua, tiga. Good job. Nomor empat. Nah, di bawah ini yang nilainya sama dengan 3.500 gram. Masih ingat kuintal? Sekarang udah lupa, Miss. Udah lupa. Coba satu-satu dulu. Manakah di bawah ini? Oke, jadi 3,5 kilogram. Jadi gram 1, 2, 3. Satu kuintal itu sama dengan 100 gram. Nah, Miss catat di sini nih di atas. Twing, twing, twing. Nah, sekarang berarti di sekolah liburnya 1 minggu. Iya, Miss. Ah, oke. Ini 3,25 hektogram. Dua. Ayo. Ya, Oke. dekagram. Dekagram. Deka. Satu. Yang ketiga. Ya. Ini kan 1 kuintal itu 100 gram. Gram. Itu 3.500 dibagi 100. Berapa tuh? 35. Berarti ini salah. Hmm. Oke. Seorang pembuat kue menggunakan 1,5 tepung kilogram dan 25 dekagram gula. Berapa gram total berat bahan yang digunakan? Gram. Ini kilogram. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, berarti 1.500 Mm-mm. ditambah gram. 250. 1.750 gram. Oke. Questo. Sebuah kotak berisi 20 bungkus kopi hitam. Setiap bungkus berat di 150 dikali 20. 3.000. Terus total berat bersih kopi sama dengan 30 hektogram. Jadi gram kan? Nah, kedua. Benar. Berat bersih setiap bungkus kopi adalah 1,5 kilogram. Salah. Seorang pedagang buah memiliki 50 kilogram jeruk. Pada pagi hari terjual 15 kilogram. Pada sore hari terjual 200 hektogram. Berapa gram sisa jeruk pedagang tersebut? Gram, oke. 1, 2, 3. Berarti 50.000. 50.000. 15 kilo dikurang 15. Itu 15.000. Karena dikurang untuk 20.000. 15.000.
Sebuah paket akan dikirim. Di dalamnya terdapat tiga barang dengan berat masing-masing 1,2 kilogram. Oke. Dihitung per kilo. 1,281. So, berarti 0,8, 0,5. Oke. Berat barang ketiga adalah 0,5. Total berat paket adalah 2,5. 8, 10, 15. Oke. Berat total paket lebih dari 2.000 gram. Iya. Jika berat maksimal 3 kilogram, masih bisa ditambah barang seberat 600 gram. 3. Ya, berarti 0,6. Tinggal. Oke. Wih, dua lagi. Jumlah berat badan Ani dan Budi adalah 95 kilogram. Dan Cici adalah jika berat badan Ani 40, Mm-mm. berapa hektogram berat badan Cici? Oke. Ntar. Hekto berarti Satu. kita ubah semua ke hekto. Berarti 95 sama dengan gram kali 950. 105 sama dengan 1050. Berarti hmm, hmm. Ya, berarti sisanya hmm, 5 nih, bentar. Enggak ada. Coba hitung lagi. Coba. Ini jumlah berat badan Ani dan Budi, berarti jumlah keduanya kan, kalau 95. Nah, jumlahnya itu kilogram. Kalau dalam hektogram, berarti 950. 10. Jumlah berat Budi dan Cici itu 105 kilogram. Kalau dalam hektogram berarti berapa? 1050. Ya, 1050. Kemudian, jika berat Ani itu 40 kilogram, Ani, A berarti. Dia beratnya 40. Kalau misalnya hektogram, 400. 400. Yang ditanyakan adalah berat badan Cici. Tadi berarti Ani itu di sini 400 ditambah berapa biar jadi 950. Ditambah berapa? Biar Biar jadi jadi 900. ditambah 550. Nah, ya, ini berarti Budi. Budi udah kita tahu 550. Berarti udah ada 550, kita harus jumlahkan dengan berapa? Biar dia dapat 1050. Berarti itu adalah beratnya si Cici. Berapa tuh? 500. 500. 500 apa? 500 hektogram. Oke. Oh, nggak ada ya? Coba kita Hmm, pilih yang ini. Kenapa 650? Coba lihat di bawah. Berat Ani. Oh, yang di sana.
itu mereka tidak diubah dulu, tapi Hmm, dikurangi dulu. ikan 105, Mm-mm. Ini orang kan 55. dikurangin. Jadi 55. Tadi betul nih 55. Kok mau lima Kemudian puluh berat Budi dan Cici dikurangi. Oh, ini nih 50. Soalnya salah. Berarti bukan kita yang salah. Oke, kita Hmm. lanjut satu soal lagi. Habis itu kita selesai. Untuk menghitung total berat 50 benda yang masing-masing beratnya 250 gram. Dalam satuan kilogram Mm-mm. ada dua strategi. Mengalikan 50 dengan 250 kilogram. Yang bisa mengubah 250 gram menjadi kilogram terlebih dahulu. Mengalihkannya dengan 50. Evaluasi kedua strategi tersebut. Angka yang lebih besar, ntar kan, hmm, Salah lagi nih. hmm, Berarti strateginya Alim menghasilkan perhitungan dengan angka yang lebih besar. Mengalihkan 50 itu kalau dari kalau dari gram ke kilogram naik berapa? gram Hmm, gram ke kilogram. naik 3. Kebetulan 12,5. Itu perhitungan angka yang lebih besar. Ya, lebih besar daripada Budi. Mm-mm. Di benar. Melibatkan perhitungan desimal. Ah, iya, Oke, 12,5. Iya. oke, good job. Oke. Oke, gimana TKA hari ini? Lumayan seru. Lumayan Gak seru. susah. Gak susah. Oke, kalau gitu kegiatan hari ini kita selesai. Coba karena boleh simpulin. Tadi kegiatan kita hari ini ngapain aja, belajar apa, dan ngerjain apa? Menghitung selisih diagram yang terbesar dan terkecil. Hmm? Lalu mencari rata-rata. Hmm? Terus menjumlahkan semua diagram. Iya. Terus mencari judul yang sesuai. Hmm? Hmm, terus apa lagi? Itu saja. Udah itu saja. Oke. Ada yang susah hari ini? Tidak ada, Miss. Oke, kalau gitu sebelum Miss tutup kita foto dulu. Miss hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sampai jumpa kita hari Kamis di jam 1 ya? Ya, jam 1 siang. Bye-bye. Miss izin tutup ya. Ya, Miss. Terima kasih, Miss. Sama-sama.